itu beliau bikin statement di sosial media, kata-kata yang menurut kami tidak pantas untuk kami dengar. Kami tidak sependapat, ya. Tidak mungkin ada hak orang di sana dilarang oleh sepihak. Jadi kami akan tetap menyanyikan lagu-lagu yang kami ciptakan, maksud saya klien saya ciptakan bersama. Kita tidak sependapat dengan itu. Lagi? Monggo, ada lagi? Oke, kalau dari terima kasih. Terima kasih banyak pertanyaannya. Wow. Kalau dari kami pribadi, nggak ada lah. Sesuai dengan apa yang dibilang sama Bu Sela barusan. Kalau lagu yang diciptakan bersama-sama itu memiliki hak yang sama. Jadi kalaupun memang beliau ingin membawakan, ya monggo kerso, silahkan. Tapi kalaupun memang kita, yang tadi sesuai Bu Sela bilang, kita sepakat untuk tetap membawakan. Jadi ya itu. Kak, kan salah satu yang sering Nama dulu, nama status. Nah, kenapa sih alasan? oke, ini memang ada satu hal yang harus diluruskan ya. Sebenarnya klarifikasi ini sudah diutarakan beberapa waktu lalu dari Instagram kita, dari sosial media kota. Bahkan ya saat mediasi waktu itu kami juga sudah meluruskan ini dengan beliau. Cuman karena memang harus diluruskan kembali, kami akan luruskan. Pada bulan Oktober tahun 2022 itu beliau bikin statement di sosial media, kata-kata yang menurut kami tidak pantas untuk kami dengar. Tanda tanya besar kami adalah mengapa lewat sosial media? Karena hubungan kami saat itu dari tahun 2013, dia kan keluar tahun 2011. Karena saya saat itu 2011 merasa hubungan kami tidak baik-baik saja, dan saya merasa beliau memiliki bagian dari sejarahnya kota. Jadi saya legowo, dengan sangat legowo, saya hampiri beliau ke rumahnya tahun 2013. Saya meminta maaf secara langsung, dan hubungan kami dari 2013 sampai 2022 sebelum adanya statement itu di sosial media itu baik-baik saja. Kami masih berhubungan melalui WhatsApp, bahkan ada banyak hal yang kami saling bantu dalam hal promosi banyak hal. Jadi ya yang jadi pertanyaan kami saat itu, mengapa harus lewat sosial media yang padahal kalau dibicarakan dengan baik-baik itu mungkin kita bisa obrolin gitu. Tapi kembali lagi, bulan Oktober tahun 2022 kondisi psikologi saya sedang tidak baik-baik saja karena ayah saya sedang masuk ICU dan akhirnya dinyatakan meninggal di bulan yang sama. Jadi memiliki hak, menurut saya memiliki hak untuk tidak mendengarkan hal-hal yang menurut saya menghabiskan energi saya saat itu. Jadi saya memilih untuk memblok. Jika ada itikat baik dari pihak beliau yang ingin ngobrol secara baik-baik, WhatsApp saya terbuka. Rumah saya mungkin lupa, tapi ada manajemen kami yang pasti beliau paham di mana. Jadi kalau memang niat awalnya ingin baik-baik saja, silahkan datang saat itu. Tapi ya akhirnya ya kami memilih untuk memblok dengan alasan kami hanya ingin sesuatu hal yang memang negatif, menurut kami membuat mental, secara mental ataupun pergerakan kami ke depannya itu tidak menjadi lebih baik, ya kami punya hak atas sosial media yang kami punya gitu. Tapi kembali lagi, kalau memang itikat baiknya ingin ngobrol, sepertinya sosial media bukan tempat yang tepat begitu. Ini melakukan tindakan hukum. Ini maksudnya untuk hal yang mana nih? Pelarangan
pencemaran, untuk yang mana? Pertanyaannya supaya jelas. Yang tadi yang pencemaran juga sama pelarangan istilahnya, dua-duanya aja. Dapat combo ya. Jadi sebetulnya tadi yang disampaikan dari awal tuh kami itu, bahkan ketika kami bicara sama pengacaranya tuh, kita itu punya posisi di mana sebaiknya mereka ini kan pernah satu grup band, jadi selesaikan dengan baik-baik. Tetapi makin gencarnya posan di sosial media dengan memojokkan pribadi teman-teman, kami sebetulnya sedang mempertimbangkan untuk melakukan tindakan hukum. Ya, karena bagi kami kita diam aja bukan berarti kita takut. Kita diam aja dengan tujuan supaya situasi itu baik, kondusif, dan gak usah ribut lah. Tapi kalau terus diserang, kami mempertimbangkan untuk melakukan tindakan hukum. Kalau soal Pai dan Dewi, so far saat ini tidak ada sikap yang melarang menyanyi. Dan kita kan tahu ya bahwa kami terus terang tidak sependapat dengan larang-larang itu. Ya, apalagi kita menciptakan lagu itu bersama-sama. Ya. Sedangkan yang nggak bersama-sama, sepanjang itu untuk performance dan dilakukan apa yang menjadi kewajiban penyelenggara, sebagaimana yang disampaikan undang-undang, mau aja. Kita memang berbeda pendapat itu. Tadi berarti yang ngeledek itu. Sekarang saya tanya balik, apakah ada statement dari kami secara personal meledek atau ada nama yang disebut atau tidak? Kalau kita flashback ke Oktober 2022, itu ada potongan video yang dinarasikan bahwa statement tersebut memojokkan salah satu pihak. Ini nih, 2011 dia memutuskan mengundurkan diri secara sadar. Dia menandatangani surat pengunduran dirinya secara sadar. Kami punya surat pengunduran dirinya. Dari 2011 sampai itu video saya lihat podcastnya bersama dengan Hanum dan juga podcast bersama dengan media apa gitu kalau masalah yang dipotong. Itu katakanlah itu 2020 ya diambilnya. 2011 sampai 2020 begitu banyak pertanyaan, kenapa nggak ganti drummer baru, kenapa nggak nambah personil baru. Awal-awal kami sepakat untuk bilang, enggak lah, udah kita menghargai personil-personil yang lama. Jadi kita tidak menambah personil baru. Itu kami lakukan dari semenjak beliau memutuskan mengundurkan diri. Itu sampai ya katakanlah ya 2000 berapa ya cukup lama lah kami selalu memberikan statement seperti itu. Kita bertiga ini bisa dibilang band dagelan sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul akhirnya pertanyaan yang sama yang sering muncul tuh akhirnya kita enak bagi tiga, tapi setelah itu ada penjelasannya. Nah itu jadi literasi ya. Sebuah konten itu kan kalau dipotong-potong hanya sepersekian detik itu akan menjadi narasi yang bisa aja digoreng-goreng gitu. Tapi kalau ditonton secara full itu kami menjelaskan kok. Setelah bercanda-bercanda itu kita menjelaskan enggak gini loh maksudnya. Kami tuh nggak mau beradaptasi lagi sama orang baru karena untuk ngeklopin 3 orang ini aja butuh proses yang cukup lama. Sebenarnya itu alasannya. Ya gimana ya? Adaptasi kan sulit. Jadi ya itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan beliau merasa sakit hati, tidak ada niat kami untuk ke arah situ sih. Jadi ya itu yang jadi tanda tanya ke kita. Kok jadi kita yang disalahin padahal nggak ada pertanyaan kecuali pertanyaannya siapa bisa menggantikan posisi namanya beliau gitu, itu mungkin bisa kami jawab dengan lugas. Tapi kalau pertanyaannya ini nggak nambah nih personil baru,
Itu kami bisa menjabarkannya seperti itu. Gitu. Langsung sedikit menambahkan ini Mas. Tapi dari hal-hal seperti ini kita jadi belajar mungkin ya, belajar lebih dewasa, belajar lebih bijak. Kita paham gitu ternyata memang apa yang kita sampaikan sesungguhnya lalu dipotong sama orang bisa menjadi berbeda. Kita jadi oh iya kita harus lebih bijak lagi dalam bertutur kata, berkomunikasi. Itu yang kita ambil nilai dari sini gitu. Oh kita jadi lebih dewasa guys. Kita jadi lebih bijak ya. Itu sih Mas. Iya, makanya tadi Ibu belum sempat apa yang tadi? Iya, masalah ini. Jadi sebenarnya si Bang Posan nggak mempermasalahkan uang, royalti, tapi ya dia tuh sebenarnya kayak pengen hak moral ya. Mungkin pandangan dari kuasa hukum seperti apa? Jadi gini, pemahaman dari hak pesan tentang hak moral yang dia tuntut itu berbeda. Ya, tadi saya sudah katakan mengenai kotak. Tapi dalam somasi terbuka itu membicarakan tentang hak ekonomi. Jadi kalau dia bilang saya nggak mempermasalahkan, tapi dia bicara soal hak ekonomi. Jadi saya nggak kasih komen, dia baca aja somasinya mereka gitu ya. Ada lagi? Itu soal apa yang mengakibatkan tidak menemukan titik temunya. Terus yang kedua, ini kemarin juga beredar kan potongan podcast yang diduga menyerang pribadi Kak Tantri perihal ART dia. Mungkin sikap Kak Tantri seperti apa ketika viralnya video tersebut? Terima kasih. Ya. Sebelumnya kita memang sudah melakukan mediasi ya. 15 November betul. Betul. Dan di situ memang terpampang cuman saya. Dan apa ya? Tanpa mungkin publik mengerti sebenarnya di belakang itu ada mereka berdua. Dan akhirnya kita melakukan mediasi. Namanya mediasi itu kan proses kesepakatan antara kedua belah pihak, dan ternyata tidak menemukan titik terang dan tidak menemukan titik kesepakatan. Jadi gimana? Jadi begitu. Pembahasannya waktu itu sempat ada pembahasan menanyakan ini ya 3 syarat kalau misalnya 3 syarat, dan menurut kami kenapa kita tidak melakukan 3 syarat itu karena menurut kami ya kita tidak sepakat dengan itu. Gitu. Syaratnya apa? Boleh butir-butir syarat. Oh nanti kita jelasin sama Ibu. Kita nggak punya keinginan untuk menjelaskan syarat-syarat nanti di media massa jadi rame lagi ya. Itu bagian dari percakapan kami, itu satu. Kedua, kalau di sosmed itu ada seolah-olah ya ada penyerangan atau menyudutkan personel pribadi teman-teman kota, terutama tadi apa? Beberapa kerabat kota memberikan respons ya, wah itu dilaporin aja. Kami pun kalau hanya melihat dari tujuan memojokkan dan dapat diduga, saya bilang ya, pencemaran, dapat diduga penghinaan ya, rasanya juga mau mengatakan udah lapor aja. Tapi kami bersama teman-teman kotak itu mau menyampaikan saat ini, kok sedih sekali ya di negara kita yang berketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, kita itu mengkotak-kotakkan orang dan menganggap rendah sebuah golongan. Kalau teman-teman kotak melaporkan itu seolah-olah kita setuju golongan A, golongan B, maaf ART, sopir, tukang sapu dan sebagainya itu golongan rendah. Padahal kotak tuh nggak mau, karena bagi kotak mau dia sopir, mau dia tukang sapu, mau dia ART, sama, dia manusia biasa, sama dengan kotak.
Kita harus menghargai itu dan kita tidak mau terpancing seolah-olah ada kasta tertentu yang dianggap lebih rendah dari para penyanyi. Enggak. Itu yang menjadi pegangan Kota. Ya, Kota tidak mau terpancing dalam situasi seolah-olah kita merendahkan saudara-saudara kita yang ART atau apapun dia. Ada yang bilang apa? Loper koran lah apa, penjual koran dan sebagainya. Saya pikir malu ya kita kalau sebagai manusia itu kita mulai mengkotak-kotakkan si A lebih tinggi karena pekerjaannya dari si B lebih rendah. Nah itu membuat kotak nanti Mbak Tantri juga. Kalau soal emosi cerita aja, kesel-kesel ya. Tapi kita belajar untuk melihat dari sisi yang lebih luas. Jadi kita nggak mau terpancing dengan hal-hal seperti itu. Silakan Mbak Tantri mungkin yang langsung merasakan. Sing sabar. Sama seperti Ibu Sela yang katakan itu memang tidak. Kita tuh sebagai manusia tidak layak untuk mengkotak-kotakan sebuah profesi. Bahkan akhirnya saya membuat sebuah caption yang ada di sosial media saya itu tidak ada profesi yang rendah. Yang rendah itu adalah orang yang merendahkan orang lain. Itu menurut saya poin, karena saya tidak pernah menganggap bahwa profesi yang mungkin ditujukan kepada ART tadi itu adalah suatu profesi yang rendah, karena tanpa mereka juga saya nggak bisa berdiri di sini bantuin anak-anak saya nyuapin makan atau nggak bersih-bersih rumah, itu nggak bisa gitu. Jadi ya kalau ditanya bagaimana rasanya, ya wong kita sama-sama cari kerja kok, jadi sama-sama gak ada yang rendah kok, semua mulia di mata Tuhan, itu semua mulia. Cukup ya. Ada polemik ini kah, atau mungkin menurut teman-teman Kota sendiri udah nggak banyak yang request. Itu yang pertama. Terus yang kedua, buat teman-teman Kota, adanya masalah ini yang berkepanjangan dari 2022 sampai sekarang 2023 pertengahan, ngeganggu kalian nggak sih? Mungkin dirugikan juga dalam manggung, jadinya terbatas bikin lagu, atau mungkin jadinya teman-teman mau ngegarap lagu fokusnya jadi terpecah, harus mikirin ini, atau moodnya jadi nggak kebangun karena ada masalah seperti ini. Gitu aja sih. Thank you. Nah, coba tadi pertanyaan pertama apa ya? Super. Pertanyaan lu kakean. Gantian berarti ya. Gantian. Untuk perihal kenapa lagu beliau kita tidak bawakan, memang sebelumnya kan memang sudah dijelaskan kalau somasi itu dilayangkan, sudah tim kuasa kami terima kan pada tanggal 7 Juli 2023 kemarin. Tapi untuk sekedar teman-teman media tahu, dari 2019 memang kita sudah tidak membawakan lagu beliau. Cara ciptaan sendiri. Iya, karya ciptaan beliau yang sendiri. Dan untuk yang satunya lagi, itu semenjak mediasi kami pun tidak mau membawakan lagi. Gitu. Itu sih untuk lebih jelasnya. Jadi memang sebelum yang beliau tadi, sebelum memang ada teguran dari beliau datang ke kami, memang sudah lama ya kami udah nggak bawakan gitu. Gitu teman-teman. Terus tadi apa lagi? Apa tadi yang ganggu ya? Orgian jadi nggak bisa bikin lagu. Oh, oke. Oh, siapa? Ibu mau. Jujur situasi dan apa yang disampaikan di media itu mengganggu bisnis klien saya. Ya, saya nggak sebutin di sini, tapi itulah yang mempertimbangkan kami untuk melakukan tindakan hukum. Ya, kita nggak bicara di sini apa. Kalau sudah waktunya kami akan sampaikan. Mengganggu ya. Kalau untuk menciptakan lagu, ini kan para musisi lebih ngerti. Tapi kalau secara bisnis, saya harus katakan mengganggu bisnis klien saya. Oke.
Dari 2011 sampai 2023 bisa dikatakan 12 tahun ya. 12 tahun kami bertahan dengan 3 orang ini. Cukup lama rasanya kami membawa bendera ini, membawa musik ini gitu. Jadi ada banyak hal yang sudah kami lewati ya. Rasa capek pasti ada, rasa bosan pasti ada, berantem pun pasti ada. Hal-hal seperti ini tuh udah kenyang banget kita lewatin gitu. Tapi ya alhamdulillahnya dengan setiap kali masalah yang menjadi poin kami itu adalah bagaimana mencari solusinya, bukan siapa yang salah, siapa yang benar. Dan alhamdulillah ya melalui proses pendewasaan yang baru ini ya kita menjadi lebih kompak lagi, lebih jauh, lebih sering ngobrol lagi bagaimana kondisi anakmu gimana, beli popok yang murah di mana, sekolah yang murah di mana. Jadi lebih menciptakan lagi rasa sayang, lebih intim lagi gitu di kita bertiga. Jadi secara mentally awal-awal pasti ada kayak tanda tanya besar, tapi setelah itu kita kayak ngobrol lebih dalam lagi kayak wah ternyata kita butuh ya hal-hal ini untuk bikin kita tuh jadi semakin kompak lagi. Dalam pembuatan karya pun akhirnya kami lebih sensitif untuk menangkap momen-momen apa yang bisa kami jadikan menjadi sebuah lagu, menjadi sebuah karya. Yang paling menarik dari kasus ini pun saya ke Kotak beberapa kali manggung. Itu ada banyak banget bentuk support yang datang dari penonton. Bahkan mereka membuat teman-teman kerabat Kotak, mereka membuat banner yang menguatkan tanpa harus mengucapkan, tapi mereka menguatkan. Kita ketemu di mana, dipeluk apa segala macam. Itu bentuk support yang membuat kami ngerasa oke, kami harus terus berjalan gitu. Karena setelah 12 tahun yang sudah kami perjuangkan, dan itu sesuatu yang sulit loh, mempertahankan sesuatu itu sesuatu yang sulit. Jadi ya itu harus kami perjuangkan. Yang belum. Mbak, monggo. Ya. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Bu Sela, bahwasanya lagu-lagu yang memang diciptakan bersama, kami pun memiliki hak yang sama untuk tetap membawakan. Jadi kami tetap membawakan lagu-lagu yang diciptakan secara bersama. Tadi juga sudah kita obrolin ya di awal, kalau misalnya lagu yang diciptakan beliau sendiri sejak 2019 sudah tidak diciptakan, dan juga yang dibawakan dan juga dari yang satunya juga per bulan November, 15 November 2022 sudah tidak dibawakan. Jadi kalau untuk yang festival-festival yang sudah berlangsung ya kami selalu membawakan lagu yang diciptakan sendiri. Lalu bagaimana perihal performance royaltinya? Kami sudah melakukan memasukkan sebuah pasal di kontrak perjanjian kerjasama bahwasanya pihak penyelenggara acara itu wajib membayarkan performance royalti ke LMK, di sini WAMI, membayarkan performance royalti. Jadi setelah ini klausul itu akan lebih kami pertajam lagi. Kalau belum membayarkan, kami tidak akan manggung. Itu adalah bentuk support kami terhadap para komposer. Karena yang harus digarisbawahi di sini, kami bukan hanya seorang performer, melainkan kami pun seorang komposer. Saya mengkompos sebuah lagu, Sela, Cua, kami sama-sama seorang komposer. Jadi kalau ngomongin masalah mensejahterakan para komposer, kami pun ingin sejahtera, dan kami sangat support sekali bagaimana seorang komposer itu sejahtera. Ya, itu bentuk support kami terhadap para komposer. Di setiap manggung kami ada pasal yang dimasukkan dalam sebuah perjanjian seperti itu. Kalau belum dibayarkan melalui WAMI, kami tidak akan manggung. Itu, dan mungkin ini bisa jadi satu himbauan buat teman-teman yang lain mungkin, karena ini kan sudah membesar sekali ya konflik ini. Jadi ya kita kepengen mungkin ini bisa menjadi himbauan buat teman-teman yang lain melakukan hal yang sama. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, kalau sebelumnya masalah performance royalti itu tidak dicantumkan dalam perjanjian yang dibuat Kotak sama penyelenggara, kami sudah meminta untuk dimasukkan ya beberapa waktu lalu.
Bahkan setelah percakapan lebih jauh lagi, untuk kedepannya, karena ada beberapa kontrak yang masih lama ya, tapi untuk kontrak ke depan itu komitmen kotak lebih tegas lagi. Mereka meminta agar sebelum manggung bayarin. Kenapa? Karena mereka juga berpikir bahwa pencipta itu punya hak yang harus dihargai. Nah, teman-teman bilang, ayolah para artis kita mengajak semua, sama-sama kita mendorong supaya hak pencipta itu diperoleh, dilakukan. Ya memang kita nggak bisa menutup bahwa beberapa penyelenggara belum melakukan itu. Nah, kami sudah bicara dengan beberapa LK untuk kalau bisa lebih semangat, lebih dipertegas lagi untuk tidak hanya sosialisasikan tapi dikolek. Supaya itu juga kita sampai cobalah kalau itu semua bisa dikolek, kira-kira pencipta itu bisa dapat berapa, kita juga senang gitu. Jadi nggak benar kalau seolah-olah kotak itu tidak memperdulikan hak pencipta, itu sama sekali nggak benar. Terima kasih. Untuk kotak segala situasi pasti kita akan capture ya Mas ya, jadi sebuah karya. Yang saya anehnya juga sama anak-anak kotak nih, ini sesuatu yang aneh menurut kami. Kami sudah mengeluarkan sebuah mini album, judul albumnya 18 Plus, itu di tahun 2022 akhir. Itu kok semuanya seperti cenayang ya, karena kita mengambil tema digitalisasi. Dan itu hampir semua lagu itu relate sama apa yang sedang terjadi sama kita. Itu kalau kita bikin lagi dengan konsep yang sama kayaknya agak aneh ya. Cuman pas lagi ngejalanin itu kayak, loh kok ini sama dengan lagu ini ya? Yang udah konten lah, yang tiba-tiba viral, kita ada sabda netizen lah, ada hoax lah. Jadi kayak, oh ya kita nggak kepikiran saat itu kan. Cuman kita mencoba untuk masuk ke era digital, apa problematikanya, dan itu akhirnya berbalik arah ke kita. Oh, ini lagu-lagu ini ternyata kita banget. Bahkan ada lagu kotak yang It's Okay Not to Be Okay, kita yang ini kok lagu buat kita ya. Bikin lagu tapi buat kita sendiri gitu, bukan buat orang. Kok buat muatin diri kita nih gitu. It's Okay Not to Be Okay, dengerin ya. Promo. Itu Mas, terima kasih Mas. Oke, harapan. Ya, silakan. Ibu dulu. Setiap peristiwa tentu ada hikmahnya. Ya, ada banyak hal yang kami bicarakan, saya dan kota. Salah satunya tentu agar segala sesuatu itu dibicarakan baik-baik. Ya. Kita nggak mau media sosial itu dipergunakan atau menjadi ajang tempat di mana kita justru bisa menjadi seteru. Sebetulnya kita berharap agar sosial media itu tempat kita saling berbagi. Ya. Di sana ada kurang, di sini ada kurang. Kita saling melengkapi. Kalau ada masalah tadi sudah disebutin oleh Mbak Tantri, ngomong dong, bicara. Kita ini orang Indonesia yang lebih akrab dengan kebersamaan, musyawarah mufakat. Nah, kami menyayangkan situasi itu sehingga barangkali nanti teman-teman kota bisa sampaikan harapan itu juga bagi seluruh musisi. Sebaiknya kalau ada sesuatu, mari bicarakan. Karena ketika itu naik di sosmed, itu tanggapan kan macam-macam ya. Agak sulit seseorang itu menanggap murni keinginan satu tuh maksudnya apa. Tapi kalau kita bicara, jauh lebih enak. Nah itu, terserah Mbak Tantri mungkin ada tambahan. Wah, salah semua. Ya, ingin menambahkan Bu Sela ya, dari awalnya banyak
cuitan ya, mulai dari tahun kemarin ya hingga sampai saat ini, walaupun kita banyak diam, banyak persoalan yang dituju menurut saya tidak terfokus dan akhirnya kita terkena ibaratnya serangan personal. Menurut saya kurang bijak dan kurang tepat. Kalau untuk perasaan saya memilih tidak tersinggung. Tapi apa kabar dengan istri saya, suami mereka, anak-anak mereka, orang tua kita nggak ada yang tahu. Gitu ya. Sing kuat yo, sing sabar ya. Gitulah. Kiranya begitulah. Ada pesan kamu buat Bang Posan? Kalau pesan-pesan Nggak ada lah, udah. Oke. Terima kasih. Terima kasih.